sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Walaupun ibadah tetap di rumah, adik-adik harus tetap semangat dan bersukacita dalam mengikuti ibadah. Yuk adik-adik, Kak Vina ajak adik-adik duduk manis dan siapkan Alkitabnya. Kita akan memulai saat teduh. Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Aku Bersukacita. Adik-adik biarpun tetap semangat, Kak Vina mengajak adik-adik berdiri, kita akan bernyanyi. Nah adik-adik, sekarang kita akan melandasi ibadah kita dengan berdoa. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar boleh berjalan dengan baik. Berkati juga kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih pada semangat kan? Kakak-kakak juga masih semangat kan? Semangat dong. Semangat dong. Sekarang kita akan mau menyanyi Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Kita nyanyi 2 kali pakai gerakannya ya. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur, tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab kita dulu. Kalau sudah, kita buka Alkitab kita, lalu buka Mazmur 99, ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh Kak Keke dan juga Kak Vina.
Ayat yang tercetak keluar akan dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Ipe, Kak Cia, dan juga Kak Ale. Mari bermazmur. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, Dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikian pembacaan Mazmur. Nah adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 184 bermacam-macam anak. Bait 1 dan 4, jangan lupa pakai gerakan ya. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bait yang keempat, ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas, tapi sebelum itu yuk kita lihat pengumuman IMPA pada minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu pastikan Alkitab adik-adik sudah ada ya. Karena sebentar lagi kita akan langsung dengerin Kamerlis cerita. Oke, sudah siap? Yuk kita dengerin Kamerlis. Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi. Hari Minggu ini
Kak Merlis mau cerita untuk adik-adik. Tapi sebelum Kak Merlis cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan bersama membaca Alkitab, juga merenungkan firman Tuhan melalui cerita yang dibawakan oleh Kak Merlis. Tuhan sertai Kak Merlis, juga sertai kami sebagai adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, yaitu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang terkasih, hari ini kakak akan mulai cerita dengan memperlihatkan beberapa gambar. Yuk kita lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar berikutnya. Ada yang tahu ada apa dalam gambar tersebut?
Apa ya yang terjadi dalam gambar-gambar tadi? Iya, benar. Rupanya ada yang sedang dibully oleh teman-temannya. Ada yang dibully secara langsung, ada juga yang dibully melalui media sosial. Selain gambar tadi, kakak mau menunjukin gambar-gambar lagi. Ini gambarnya. Nah, kalau gambar yang tadi itu gambar adik-adik yang ada di rumah yang membantu orang tua, membantu keluarga untuk bersih-bersih di rumah, merapikan tempat tidur, dan menjaga kebersihan. Adik-adik yang terkasih, Kak Merlis mau tanya, boleh nggak ya kita menghina atau membuli teman-teman kita? Boleh nggak ya kita juga menjadi anak-anak yang tidak mau menolong orang tua atau menolong teman-teman kita? Mau tahu jawabannya? Kakak ajak adik-adik sekalian untuk melihat dari Kisah Para Rasul. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu dari para rasul yang ditugaskan untuk memberitakan atau menceritakan tentang Injil Kristus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi berpikir kalau Injil itu hanya diceritakan untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Kristus, karya keselamatan itu untuk semua orang tanpa melihat warga negara atau kebangsaannya. Tuhan Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Entah itu dia orang Yahudi maupun dia bukan orang Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus hadir dan menuliskan surat untuk jemaat di Efesus. Apa ya isi suratnya? Rupanya surat itu berisi rahasia bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, walaupun dia non atau bukan orang Yahudi, tetapi dia juga akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Ya, hari ini Rasul Paulus mau bilang bahwa semua orang di hadapan Tuhan adalah sama. Semua orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia dan keselamatan dari Kristus. Dengan kata lain, walaupun orang-orang itu berbeda-beda dan beragam sukunya, tetapi semuanya dapat menjadi anggota persekutuan tubuh Kristus. Jadi, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi telah dipersatukan oleh kasih karunia Allah.
Adik-adik, hari ini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan menciptakan kita semua begitu istimewa. Kita semua berbeda-beda dan beragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Manado, dan beragam orang-orang dengan berbagai sukunya. Adik-adik, semuanya memang berbeda. Ada beragam sekali. Tetapi di tengah keberagaman yang ada, ingatlah bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk merasakan kasih dari Kristus. Karena itu, kalau kita semua sudah merasakan kasih Kristus, kita juga diminta untuk membagikan kasih Kristus itu. Contohnya gimana? Kita tidak seperti yang digambar tadi ya. Tidak menghina teman, apalagi membulinya. Tetapi kita justru membagikan kebaikan bagi teman-teman kita. Selain teman-teman, kita juga berbuat baik pada keluarga kita. Kita menolong orang tua, menolong kakak, adik, seperti yang digambar tadi. Saat sekarang adik-adik di rumah aja, atau ada juga yang sudah mulai bersekolah lagi. Ayo kita bantu papa mama, kita bantu kakak kita tolong adik kita. Paling gampang dengan merapikan tempat tidur. Kita juga bisa membantu papa mama untuk merapikan rumah, menjaga kebersihan. Dan kalau nanti di luar sana, kita membantu siapapun tanpa pilih-pilih ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena kita sudah lebih dulu merasakan kasih karunia dari Kristus. Ayo adik-adik, sama-sama kita berbagi kebaikan kepada siapapun. Karena Tuhan sudah baik pada kita, juga kepada seluruh orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan serta umur yang panjang. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan tidak ada sedikit pun niat untuk mengkorupsi apa yang ada di negeri kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan yang ada di GPIB Pelita. Tuhan berkati setiap Bapak dan Ibu Pendeta, Tuhan berkati setiap Om dan Tante Majelis serta kakak-kakak layan yang masih setia untuk melayani Tuhan di GPIB Pelita. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi keluarga, khususnya mama papa, oma opa, om tante, kakak serta adik kami. Kiranya kami semua dapat selalu sehat dan kami dapat selalu kumpul bersama-sama dan saling bersuka cita. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami, para bapak dan ibu guru, para teman-teman sekolah kami. Kiranya di masa seperti ini kami dapat selalu sehat dan kami dapat selalu belajar dengan baik meskipun melalui media online. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang sakit dan setiap orang-orang yang tertular atau mengalami sakit
karena COVID-19. Tuhan kiranya mau berikan mereka ketabahan, Tuhan kiranya mau memberikan mereka kesukacitaan sehingga mereka dapat lekas pulih, dan kiranya Tuhan memberkati setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga mereka dapat kembali sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami atau bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam bentuk apapun, kiranya Tuhan mau memberikan mereka ketabahan, Tuhan mau memberikan mereka pertolongan yang baik karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna untuk gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Menolong orang lain adalah salah satu cara dari banyak sekali cara untuk menunjukkan atau memberitakan kebaikan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membantu teman kita menemukan jalan untuk menolong orang lain. Nama teman kita adalah Sarah. Sarah baru saja pulang dari supermarket membantu mamanya beli gula dan tisu. Saat sedang menuju ke rumah, Sarah melihat seorang perempuan yang sebaya dengan Sarah sedang berjalan-jalan dengan anjingnya tanpa masker. Wah, bahaya sekali ya adik-adik kalau keluar tanpa masker. Orang tua Sarah selalu membawakan Sarah masker cadangan. Melihat perempuan tadi tidak memakai masker, apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, Sarah tergerak hatinya untuk menolong perempuan itu. Namun,
untuk menuju ke perempuan itu, Sarah harus melewati labirin atau bahasa Inggrisnya maze. Untuk dapat berhasil menemukan jalannya, Sarah membutuhkan bantuan adik-adik. Yuk, kita bantu teman kita menemukan jalan memberitakan kebaikan Allah dengan memberikan pertolongan. Untuk download gambar labirin atau maze, kakak sudah menuliskan linknya di description box. Selamat beraktivitas dan menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati ya Tuhan adik-adik ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan berkati juga Tuhan firman yang mereka dengar dari kakak Layan agar mereka bisa lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan keluarga-keluarga terdekat mereka. Berilah kesehatan ya Tuhan. Dan berkati juga kakak-kakak Layan yang senantiasa selalu melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya ini doa-Mu dalam nama-Mu Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Ingat, kalau keluar tetap pakai masker ya adik-adik. Kalau sudah sampai rumah, jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.